Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Aulia Rahmadani dari kelas PGSD 2B dengan NPM 24066124042. Selamat datang di presentasi UAS saya untuk mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 3 bab 6 dengan judul Tersesat. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji aspek kebahasaan dan kesastraan yang terkandung di dalamnya. Baik, kita mulai analisis dari halaman 131. Pada halaman ini, fokus kajian adalah keterampilan berbicara di aspek kebahasaan dan unsur prosa di aspek kesastraan. Berdasarkan tujuan pembelajaran, bab ini melatih peserta didik untuk 3 hal utama: berpendapat dalam diskusi, menyebutkan permasalahan tokoh, dan berbicara dengan volume suara yang tepat. Berpendapat dalam diskusi ini berkaitan dengan kemampuan menyusun pikiran dan mengekspresikan ide secara lisan dalam interaksi kelompok. Konsep dasar yang relevan adalah pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang efektif serta sosiolinguistik, memahami pemahaman bahasa dan situasi perbedaan seperti diskusi. Saat berdiskusi, penting untuk mengatakan, menurut saya, tokoh Ani tersesat karena tidak fokus dengan petunjuk arah dengan jelas. Menyebutkan permasalahan tokoh, keterampilan ini melatih siswa mengidentifikasi informasi kunci dari teks naratif, lalu menyampaikannya secara lisan dengan jelas dan terstruktur. Misalnya, siswa dapat mengatakan permasalahan tokoh adalah dia terpisah dari ibunya di stasiun. Ini adalah bagian dari fonologi, khususnya fonetik, yang berfokus pada aspek suprasegmental seperti intonasi dan volume, tujuannya agar pesan diterima baik dan sesuai konteks. Siswa perlu berlatih berbicara tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu keras, misalnya saat menyampaikan pendapat di kelompok kecil. Judul Tersesat mengidentifikasikan bab ini berisi teks prosa. Fokus kajian sastra di sini adalah identifikasi permasalahan tokoh, yaitu inti konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Analisis ini bisa diperluas ke penokoh, latar, alur, dan amanat. Teori yang relevan adalah strukturalisme sastra yang memecah cerita menjadi elemen-elemen penyusunnya untuk memahami makna keseluruhan. Selanjutnya, halaman 132 masih berfokus pada keterampilan berbicara di aspek kebahasaan dan menambahkan perasaan tokoh di aspek kesastraan. Keterampilan berbicara yang dilatih meliputi berpendapat dalam diskusi, menyebutkan permasalahan tokoh, dan berbicara dengan volume yang tepat. Pembelajaran di sini melibatkan aktivitas diskusi aktif dengan stimulus seperti gambar pembuka bab, konsep pragmatik, dan sosiolinguistik tetap relevan. Keterampilan ini diperkuat dengan kemampuan pemahaman bacaan untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian mengartikulasikannya dengan secara lisan. Konsep tata wacana, khususnya kohesi dan koherensi, sangat berperan. Guru bisa memancing dengan pertanyaan, pernahkah kalian pergi ke suatu tempat dan lupa arah? Bagaimana kejadiannya? Untuk membuat siswa menceritakan pengalaman pribadi. Aspek suprasegmental seperti intonasi dan kecepatan bicara ditekankan agar pesan efektif, relevan dengan teknik vokal dan proyeksi suara. Selain identifikasi masalah tokoh, halaman ini juga menyoroti perasaan tokoh. Gambar pembuka bab menunjukkan anak perempuan dengan ekspresi bingung dan pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Mengarahkan pada eksplorasi emosi. Ini melatih kemampuan mengidentifikasi perasaan tokoh secara eksplisit maupun implisit. Konsep psikolinguistik relevan dalam memahami bahasa emosi. Setelah membaca cerita, siswa bisa diminta mendiskusikan apa yang dirasakan tokoh saat tersesat, cemas, takut, atau bingung.
Analisis dapat diperluas ke penokohan yang mencakup tindakan, motivasi, dan perasaan tokoh. Pada halaman 133, fokus utamanya adalah keterampilan menyimak di aspek kebahasaan. Berdasarkan gambar aktivitas menyimak pengumuman di stasiun, bab ini melatih peserta didik untuk memahami isi pengumuman dan memahami kosakata baru. Melibatkan kemampuan mendengarkan aktif, mengidentifikasi informasi penting, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan menginterpretasikan makna. Konsep psikolinguistik dan pragmatik relevan untuk memahami tujuan komunikatif pengumuman. Siswa mendengarkan pengumuman, perhatian kereta akan segera berangkat, lalu menyebutkan informasi pentingnya, seperti kata melintas dan jalur. Pembelajaran melibatkan strategi menyimak untuk mengidentifikasi kata asing dan memahami maknanya dari konteks. Teori akusisi, leksikal, dan semantik sangat penting di sini. Pada halaman ini tidak ada unsur sastra, puisi, prosa, drama yang secara eksplisit dapat dianalisis karena fokusnya murni pada keterampilan menyimak pengumuman. Lanjut ke halaman 134. Kita masih membahas keterampilan menyimak, namun kini ditambah dengan struktur kebahasaan sintaksis. Halaman ini menampilkan rambu larangan yang melatih siswa memahami larangan atau peringatan dan mengenalkan struktur kalimat larangan. Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan pengumuman yang disimak sebelumnya. Ini mengasah kemampuan menginterpretasikan pesan lisan terkait larangan. Pragmatik relevan dalam memahami tujuan bahasa melarang. Melihat rambu, penumpang dilarang, siswa diminta menjelaskan artinya dan mengapa pentingnya mematuhinya. Rambu penumpang dilarang secara implisit memperkenalkan struktur kalimat larangan. Konsep sintaksis, studi struktur kalimat sangat relevan di sini, termasuk penggunaan kata dilarang atau jangan. Siswa bisa ditanya, kata apa yang menunjukkan larangan pada rambu ini? Sama seperti halaman sebelumnya, halaman ini juga tidak memiliki analisis sastra eksplisit karena fokusnya pada pemahaman pengumuman dan larangan. Di halaman 135, kita memasuki fokus pada keterampilan membaca di aspek kebahasaan dan kembali menganalisis unsur intrinsik prosa di aspek kesastraan. Halaman ini menginstruksikan bacalah dengan saksama. Teks naratif di stasiun kereta api fokusnya adalah membaca dengan saksama, pemahaman teks naratif, dan kosakata baru. Melibatkan kemampuan membaca teliti untuk memahami detail. Psikolinguistik relevan dalam proses kognitif membaca, seperti pengenalan kata dan pemahaman kalimat. Teks di stasiun kereta api adalah narasi pengalaman di stasiun. Siswa harus mengidentifikasi alur, tokoh, latar, dan peristiwa penting konsep tata wacana. Khususnya kohesi dan koherensi, penting untuk memahami utuh siapa tokoh dalam cerita ini, apa yang terjadi di stasiun, memperkenalkan kata arloji dan tiket. Pembelajaran melibatkan identifikasi kosakata baru dan pemahaman maknanya dengan konteks, relevan dengan leksikologi dan semantik. Siswa diminta mencari arti kata arloji dan tiket di kamus kotak. Teks di stasiun kereta api adalah contoh prosa naratif sehingga analisis fokus pada unsur intrinsik. Teks jelas menggambarkan di stasiun kereta api dengan detail orang-orang berjalan tergesa-gesa dan kereta mulai bergerak. Latar ceritanya adalah stasiun kereta api yang ramai, suasana yang sibuk dan sedikit tegang karena harus segera naik kereta. Ada aku dan ibu. Tokoh utamanya adalah aku yang bersama ibunya melakukan perjalanan. Menceritakan serangkaian peristiwa, melangkah cepat, mencari kursi, merasa lelah, hingga lega karena tidak terlambat. Alurnya mulai dari terburu-buru masuk kereta, mencari tempat duduk, hingga akhirnya merasa lega di dalam kereta. Kalimat seperti aku merasa hentakan kereta dan aku dan ibu tersenyum lega mengidentifikasikan emosi tokoh. Tokoh aku merasa cemas di awal, lalu lega di akhir cerita karena tidak tertinggal kereta.
Konsep teori naratif dan strukturalisme sastra membantu memahami bagaimana elemen ini membentuk cerita utuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.